Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amirul Dewa Rizky. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika kelas B. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas tentang turunan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang turunan. Nah, baiklah, langsung saja. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari turunan. Nah, turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Jadi turunan itu dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses. Nah, dalam menentukan turunan suatu fungsi dapat disebut dengan diferensiasi. Begitu dia. Dalam menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai f(x) sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x tambah h kurung tutup dikurang f(x) per h. Ini adalah rumus dasar dari turunan. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Baiklah, selanjutnya penerapan turunan. Nah, kita sudah tahu apa itu arti dari turunan. Selanjutnya kita harus tahu dulu, kita harus tahu juga kita dapat diterapkan menjadi apa turunan ini. Nah, yang pertama adalah berikut merupakan beberapa penerapan turunan. Nah, yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Dan yang keempat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan graf. Yang kelima, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Nah, itu adalah penerapan dari turunan. Nah, baiklah, langsung saja. Selanjutnya adalah turunan fungsi. Nah, ini dia inti yang akan kita bahas pada hari ini. Misalkan terdapat suatu fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah turunan di sini kita masukkan dalam aksen. Nah, turunan dari f(x) kita sebut dengan aksen f(x). Nah, aksen f(x) sama dengan a dikali nx pangkat n kurang 1. Nah, itu dia. Baiklah, langsung saja kita cek contohnya. Nah, contoh. Nah, itu tadi adalah rumus yang sudah kita baca tadi, f(x) sama dengan ax(n) dan turunannya. Contohnya adalah f pangkat fx pangkat fx sama dengan 3x pangkat 3. Nah, kita harus cari tahu dulu bagaimana turunannya. Baiklah, sebentar. Nah, oke, pertama kita cari yang keluar ini. Nah, pertama kita tulis dulu. Oke. Fx sama dengan 3x pangkat 3. Nah, turunannya berarti aksen fx sama dengan tadi rumusnya kan a dikali nx n kurang 1, maka 3 sama dengan 3 di sini dikali 3x pangkat 3 dikurang 1. Hasilnya 3 dikali 3, 9. 9x pangkat 3 kurang 1, 2. Jadi 9x pangkat 2. Apakah ini benar? Mari kita cek. Turunan dari fungsi tersebut yaitu 9x pangkat 2. Nah, begitu dia. Baiklah, lanjut saja. Sudah tahu kita contohnya, berarti langsung saja kita membahas soal. Nah, langsung pembahasan soal. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama. Nah, itu adalah yang tadi. Yang pertama adalah nomor 1. fx sama dengan negatif 5y dikurang 3. Oh, ini salah ini, sebentar. Kenapa dia fx tapi tulisannya 5y ya? Oke. Kita anggap saja ini y. Oke. Nah. Oke, kita masukkan sini fx sama fy sama dengan negatif 5y min 3.
langsung saja kita masukkan ke rumusnya, aksen FY aksen sama dengan A dikali NY per N min 1. Oke. Langsung saja kita masukkan di sini. Yang pertama adalah min 5 dikali dalam kurung min 3Y pangkat min 3 kurang 1. Oke. Nah, langsung saja kita tulis di sini. Min 5 dikali min 3 hasilnya 15Y. Min 3 dikurang 1 kita dapat min 4, negatif 4, pangkat negatif 4. Jadi jawabannya adalah 15Y pangkat negatif 4. Nah, mari kita cek apakah benar. Benar. Jawabannya adalah 15Y pangkat negatif 4. Baiklah, langsung saja kita masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 kita akan bertemu dengan negatif di sini. Fx sama dengan dalam kurung negatif 2x pangkat 2 kurung tutup pangkat 3. Nah, baiklah, pertama kita hapus dulu ini. Dulu. Sabut. Iya. Oke. Baiklah, nomor 2. Nah, nomor 2 kita akan bertemu dengan nilai negatif. Nah, dari sini kita tidak langsung kita turunkan. Kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, baiklah, sekarang kita akan terus soalnya. Fx sama dengan dalam kurung min 2x kuadrat pangkat 3. Langsung kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi Fx sama dengan dalam kurung min 2 pangkat 3 dikali x kuadrat pangkat 3. Nah, baiklah, di bawahnya sudah dapat negatif 8 dikali x 6. Oke. Dengan min 8x pangkat 6. Nah, sudah dapat fx-nya min 8x pangkat 6. Baru kita turunkan aksen fx atau fx aksen, sama aja sih. Sama dengan langsung kita langsung tulis min 8 dikali 6x 6 min 1. Jadi sama dengan min 8 kali 6 min 48 min 48x min 48x pangkat 5. Oke, apakah benar jawaban kita? Mari kita cek. Benar. Yeay. Oke, lanjut lagi. Soal yang nomor 3. Wow, nomor 3 ini ada dua yang harus kita turunkan. Nah, sebenarnya ini terlihat sulit, tapi sebenarnya ini gampang. Nah, baiklah, pertama saya hapus dulu ini sebelumnya. Oke, sudah saya hapus, berarti langsung saja kita tulis dulu soalnya. Sama dengan dalam kurung 8x pangkat 4 kan. Oke, ditambah dalam kurung min 4x kuadrat. Nah, sebenarnya sih bisa sih langsung kita turunkan ya. Oke, langsung kita turunkan aja ya. Kita turunkan aja, oke, langsung kita turunkan f aksen. Oke, aksen. Oh, sorry. Aksen. Oke. Sama dengan 8x pangkat 4 kita dapat 8 dikali 4x per 4 min 1 ditambah dalam kurung min 4 dikali 2x. Oke. Aksen sama dengan 8 dikali 4 dapat 32. Oke, 32x pangkat 3 ditambah min 4 kali 2 dalam kurung min 8x. Atau bisa kita sebut, dapat kita tulis ini 32x pangkat 3 dikurang 8x. Nah, gampang kan? Ayo kita cek.
Apakah jawaban kita benar atau salah? Oh, jawaban kita benar ternyata. Yeay. Oke. Baiklah, sekian pembahasan turunan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time.